Cinta untuk Wari, Bab 2. Suasana malam mulai merayap sepi. Setelah hari ini dari pagi hingga sore, keramaian juga suara musik mengalun merayakan kebahagiaan kami. Boleh kan aku bilang ini juga hari bahagia untukku juga? Setelah semua ketakutan dan juga rasa was-was mendominasi, kepalaku menoleh cepat saat terdengar suara pegangan pintu ditekan dari luar. Tak lama seraut wajah yang memang sudah jadi pengisi ruang hati terlihat. Mata kami saling bertautan, bahkan seluas senyuman pun tak sanggup aku hadiahkan untuknya. Untuk lelaki yang dengan lantang dan pasti menyebut namaku untuk menjadi pelengkap agamanya. Kutundukkan kepala, tak sanggup terus bertatapan dengannya. Kuhela napas dengan pelan saat derit pintu terdengar kemudian, sebagai tanda kalau dia masuk dan menutup kembali bingkai kayu itu. Suasana kamar ini semakin mencekam saja bagiku. Aku terjengkit kaget, sontak berdiri dengan gugup saat tak menyadari kalau dia ternyata sudah begitu dekat denganku. Mas, tasku di mana sayang? Dia mencari tasnya ternyata. Mas mau mandi? Wari ambilkan handuknya dulu. Gegas aku mendekat ke lemari, mengambil handuk bersih juga baju ganti dan tanpa berani menatapnya. Kuulurkan handuk dalam genggamanku padanya, dan aku kembali terkesiap saat dengan lembut jemarinya malah meraih tanganku, lalu menarikku lembut agar mendekat. Jantungku menggila. Ini bukan yang pertama aku dekat dengannya, tapi kenapa malam ini jadi begitu beda terasa? Kunikmati hangat dekapannya, kemudian memejamkan mata meyakini kalau semua ini nyata adanya. Bukan mimpi yang pernah begitu indah menyapa dalam tidurku. Kenapa tidak menatapku, sayang? Tanyanya dengan lembut. Sebelah tangannya mengusap kepala, sebelah lagi mengerat perlahan memerangkap pinggang. Tanganku yang sejak tadi menggantung tak membalas pelukannya, perlahan terangkat memberikan balasan serupa. Lebih erat malah. Haru itu menyeruak. Desakan rasa panas menyerang netra dengan sangat kuat, hingga akhirnya luruh juga membasahi pipi, yang lalu kususupkan wajah di dadanya. Jangan menangis, sayang. Jangan menangis. Aku semakin memeluknya erat, mengadukan semua sedih yang sekian lama kupendam sendiri, mengatakan betapa aku sangat butuh dekapan ini sejak saat itu. Iya, semua duka dan lara yang begitu mendekap jiwa, ku ingin lepas sudah. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mau menerima aku yang sudah tidak. Cukup, sayang. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Dia menjauhkan badanku cepat, mendongakkan kepalaku, hingga lagi mata kami saling bertatapan. Usapan lembut pada pipiku dia berikan kemudian, menyusap air mata yang luruh di sana. Kamu berharga, sangat berharga, tak sedikit pun berkurang di mataku, di hatiku. Aku mengangguk saat dia tersenyum dengan mata yang menyorotkan cinta begitu besar. Untukku, hanya untukku. Mas mandi dulu, kita lanjutkan nanti. Ada panas menjalari wajah saat dengan kedip menggoda. Dia mengisyaratkan hal yang akan kami lalui bersama. Kembali aku mendekapnya, menyusup ke dadanya yang akan menjadi tempat ternyaman sepanjang zaman. Sungguh, tak ada yang bisa melebihi kebahagiaanku sekarang. Tidak ada. Dia berlalu keluar kamar dengan handuk dan baju yang ada di tangan. Sebelum pintu kamar kembali tertutup,
Masih sempat dia mengedipkan sebelah mata menggoda. Ah, sungguh aku bahagia. Kutepuk pipi yang kini semakin menghangat. Aku menoleh pada cermin yang ada di hadapan, memerah dengan biar bahagia yang jelas terpancar. Tak pernah kusangka kalau ini benaran terjadi. Setelah percakapan kami sore itu di taman, Andre, laki-laki yang sudah berubah gelar menjadi suamiku, seakan menjauh. Bahkan saat dia menjemput Waadi untuk kembali pulang ke kampung, dia sengaja melakukan saat aku sedang bekerja. Aku sudah ikhlas dengan sikap yang ditunjukkan olehnya, dan aku bisa paham dengan keputusannya. Mana ada yang mau denganku yang sudah ternoda? Tidak ada. Bahkan Andre yang selalu mengatakan aku adalah segalanya, ternyata tidak bisa berlapang dada menerima. Dia membiarkan aku terus dengan prasangka kalau dia pun tak lagi menganggapku ada. Hingga pada satu hari setelah seminggu kepulangan Waadi, aku menerima pesan agar aku segera pulang tanpa diberi alasan sebenarnya. Aku hanya bisa terdiam saat Waadi mengatakan kalau 2 hari lagi adalah hari pernikahanku dengan Andre. Tak ada kata yang terucap, bahkan air mata saja yang mewakili semua rasa. Aku menangis haru juga bahagia, bahkan tanpa bisa menghubungi Andre untuk bertanya kenapa dia menerima aku yang sudah lagi tak berharga. Hingga tadi pagi, untuk pertama kalinya setelah aku tidak berjumpa dengannya, Andre dengan lantang menyebut nama aku atas janji dengan nama Tuhan. Di antar ibu panti dan juga beberapa orang temannya, Andre resmi mengubah statusku menjadi istrinya. Bahkan saat aku dipertemukan dengannya setelah ikrar itu terlapas, tak henti air mata ini berderai, hingga Andre berbisik lirih agar aku bisa menahan diri. Assalamualaikum, wahai istriku, jangan menangis, bisiknya tadi pagi saat aku meraih tangannya untuk kucium sebagai bakti seorang istri. Kecupan hangat langsung mendarat di kening, mengantarkan ketenangan dalam jiwa yang sekian lama terlarut dalam duka. Seharian tadi senyum kami tak lepas dari bibir, terus tersungging dengan manis menerima setiap ucapan selamat, dan juga doa restu dari semua undangan. Aku tak menyangka acara pernikahanku berlangsung dengan mengundang teman-teman yang aku dan Andre kenal baik. Dia sungguh matang merencanakan semuanya, sangat matang. Keren. Lagi lamunan tentang hari ini tertarik saat pintu kamar kembali terbuka dari luar. Lalu Andre masuk dan menutupnya kembali. Rambutnya basah. Tangannya membawa baju kotor yang tadi dipakainya. Segera aku menghampirinya untuk mengambil baju kotor, tanpa melihatnya tentu saja. Grab. Tangan Andre menahan lenganku. Aroma sabun menguar memenuhi rongga penciuman. Ada gelenyar asing pada tubuhku, apalagi saat ini dalam malam pertama kami. Malam pertama, tapi bukan hal pertama untukku. Walau kesucian ini terenggut secara paksa oleh kebiadaban manusia yang tidak memiliki nurani. Lagi, aku merasa rendah di mata Andre. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Apa sanggup aku memberikan yang terbaik untuk Andre? Apalagi yang tersisa. Aku sholat dulu, kamu sudah? Tanya Andre. Yang ku jawab dengan anggukan. Dia tersenyum, lalu meraih sejadah yang tersampir di sisi ranjang. Terus kuperhatikan Andre yang melaksanakan 4 rakaat hingga selesai. Dengan perasaan takut akan apa yang terjadi setelah lelaki itu selesai dengan ibadahnya. Pastinya dia akan meminta haknya, bukan? Mari sayang, panggilnya saat selesai mengantarkan doa pengharapan pada sang pemilik alam.
Dia mendekat, lalu duduk di sampingku. Degupan jantungku menggila. Bahkan aku takut Andre mendengar betapa riuhnya organ dalam dada itu. Mas. Aku semakin gugup saat Andre menarikku dalam dekapan. Kenapa melamun? Kurasakan kecupan Andre di puncak kepala. Tangannya mengusap punggung dengan lembut menenangkan. Aku takut tidak. Jangan berpikir yang lain, sayang. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Tak ada satupun hal yang bisa merubah rasa itu padamu. Aku mencintaimu, apa adanya. Aku mengangguk dalam dekapan Andre, menikmati setiap detik kehangatan yang kebersamaan kami. Andre melonggarkan pelukannya, lalu dengan penuh kelembutan mengangkat dagu hingga mata kami bertatapan. Senyuman itu menghipnotisku, hingga saat dia berbisik ingin meminta haknya sebagai suami. Aku hanya bisa mengangguk dengan rona merah yang aku yakin menghiasi pipi. Lagi dia tersenyum, lalu dengan pasti dia mendekatkan, hingga hangat dan lembut dari bingkainya mendarat sempurna di bibir. Memejam mata, aku ikuti alurnya, dari yang lembut hingga perlahan semakin menuntut. Aku pasrah dalam rengkuhan Andre, pasrah saat dengan semua kelembutan yang menghanyutkan. Dia membawaku mengarungi indah pernyatuan cinta, hingga kami sama-sama terlepas dalam indah bahagia. Tamat.